Selamat pagi, jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu, tanggal 6 September 2020 yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Omo Hasim. Yang kedua, ibadah online. Mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Bekasi, khususnya di sekitar Cikarang, masih tinggi, maka Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 memutuskan menunda untuk mengadakan kebaktian umum hari Minggu, kebaktian sekolah Minggu, kebaktian tunas remaja, dan kebaktian remaja di gedung gereja sampai dengan tanggal 30 September 2020. Penundaan kebaktian ini juga berlaku bagi pos Jemaat CIC dan Persekutuan GKI di Karawang. Umat dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang, IKB, dan RPK untuk kebaktian umum, IG Night untuk remaja dan pemuda, Bina Warga untuk sekolah minggu. Yang ketiga, kata hari ini. Mengingat sudah semakin banyaknya kegiatan jemaat melalui online saat ini, maka sapaan gembala oleh Pendeta Omo Hasim, Pendeta Febrita Melati, dan Pendeta Suryadi yang selama ini disampaikan 3 kali dalam 1 minggu, akan dirubah menjadi 1 kali dalam 1 minggu, setiap hari Kamis secara bergantian. Mohon agar jemaat dapat memakluminya. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftarkan di Tata Usaha Gereja dengan email gki-cikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mengubah dan membarui dunia bukanlah pekerjaan mudah, tetapi merupakan usaha yang membutuhkan perjuangan dan ketekunan yang terus-menerus. Hal ini merupakan pekerjaan seumur hidup
selama gereja dihadirkan Tuhan di dunia. Pengenalan yang mendalam terhadap berbagai situasi sangat diperlukan agar gereja dapat menyikapi dengan tepat dan benar. Karena itulah bukan hanya strategi dan perhitungan yang matang yang dibutuhkan gereja, melainkan juga empati terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Melalui tema Saudara yang Menjaga dengan Kasih, hari ini kita diingatkan bahwa tanpa kasih dan empati yang sungguh, gereja tidak akan menjadi garam dan terang dunia. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, bahkan kadang juga di dalam keluarga, banyak kita jumpai orang-orang yang hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Di saat kita seharusnya menunjukkan empati kepada mereka, kita malah sering bersikap kesal, bahkan enggan dan jenuh menegur dengan kasih persaudaraan. Kita tidak menjadi saudara atau sahabat yang dapat diandalkan sebagai seorang penolong. Demi rasa aman dan nyaman, kita lebih memilih abai akan keselamatan dan kehidupan saudara, teman, bahkan mungkin juga kepada anggota keluarga kita. Kini mari kita datang kepada Allah memohon ampun akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi, dan saya akan menutupnya. Ya Tuhan, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami seringkali abai akan saudara-saudara kami. Seringkali rasa peduli kami tertutup oleh kesibukan dan keterbatasan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami untuk menjaga saudara-saudara kami sebagai wujud kasih kami kepada mereka melalui perbuatan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Dan bersih, merah bagi misi, walau dosamu merah, akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Kembali padaku, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajar. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Berita anugerah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai.
Silakan duduk jemaat. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena hari Minggu ini Tuhan menyapa kami kembali dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua agar seluruh kehidupan kami boleh diwarnai oleh firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi hal yang membangun kehidupan kami pribadi maupun sebagai gereja. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus inilah doa kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saya membacanya demikian. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja mendengarkan firman Allah, tapi juga memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Tidak dapat disangkal saudara bahwa hal menegur adalah pekerjaan sulit. Kita sungkan menegur orang yang bersalah dengan pertimbangan tidak enak hati. Dengan pertimbangan karena tidak ingin hubungan pertemanan atau persaudaraan kita dengan orang itu menjadi rusak. Namun kita masih menyimpan di dalam hati segala kesalahannya. Menegur adalah pekerjaan yang sulit karena ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran. Dan ada banyak teguran yang dilakukan dengan cara yang tidak bijaksana, misalnya dilakukan di muka umum atau publik, atau dalam kepanasan hati dan dengan kata-kata yang kasar. Saudara, di tengah keengganan kita, Injil Matius menuliskan perintah Yesus agar kita memberikan teguran kepada saudara yang melakukan dosa.
Dalam teks Yunani, sebelum perintah tegurlah, ada satu kata pergilah. Sayang ini terlewatkan dalam terjemahan LAI. Kata pergilah menyiratkan sebuah tindakan aktif atau inisiatif. Jadi, kita tidak hanya menunggu dan berpangku tangan melihat saudara seiman kita melakukan dosa, sesuatu harus dilakukan. Kita diingatkan agar jangan menjadi seperti Kain yang berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Menegur saudara, itu adalah perintah dan panggilan Yesus. Memang tindakan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Tuhan Yesus melarang sikap menghakimi orang lain. Oleh karena itu, sebuah teguran harus dibarengi dengan hikmat, pengajaran, kesabaran, dan tidak boleh lupa harus mengikut sertakan Tuhan di dalam doa. Jadi, menegur bukan untuk melampiaskan kemarahan, tapi mewujudkan kasih demi kebaikan orang lain. Tuhan Yesus secara khusus berbicara mengenai sikap terhadap saudara yang berdosa dengan prosedur tahapan. Pertama, kepada orang yang berdosa, tegurlah dia secara pribadi. Tujuannya apa? Agar orang yang bersalah tidak dipermalukan di muka publik. Tegurlah secara personal, secara pribadi dengan kasih. Jika teguran yang pertama ini diabaikan, Yesus melanjutkan pengajarannya. Libatkan para saksi. Keterlibatan 2 atau 3 saksi dalam sebuah perkara atau persoalan itu bersumber dari pengajaran Perjanjian Lama. Imamat 19 ayat 15. Komunitas Yahudi dan gereja mula-mula mengadopsi prinsip ini. Mengikut sertakan 2 atau 3 orang dalam sebuah perkara. Keterlibatan para saksi bertujuan untuk konfirmasi atau peneguhan. Agar masalahnya dapat dipandang dengan jelas, dengan benar. Lalu jika 2 atau 3 saksi melakukan teguran tetap diabaikan, Yesus melanjutkan tahap ketiga. Melibatkan jemaat atau komunitas. Teguran dan nasihat yang semula dilakukan secara pribadi dan bersama para saksi ternyata belum berhasil. Teguran kemudian dilanjutkan bersama komunitas atau jemaat. Sekali lagi saudara, keikutsertaan jemaat bukan untuk mempermalukan seseorang di depan publik atau untuk tujuan pembunuhan karakter, tapi untuk bersama-sama mendoakan orang yang bersalah. Langkah ini diharapkan mendatangkan efek jera, bukan terutama efek malu. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi yang lain.
Melaluinya umat bisa belajar bahwa walaupun gereja tidak pernah bisa sempurna, tapi gereja juga tidak pernah berkompromi dengan dosa, terutama yang membahayakan keselamatan orang lain dan yang mengganggu atau merusak keutuhan persekutuan jemaat. Dan jemaat menerima panggilan untuk mendoakan masalah itu. Tahap yang keempat, tahap terakhir dalam pengajaran Yesus, pemberian disiplin. Saudara, jika semua langkah pastoral sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka langkah terakhir adalah pendisiplinan. Rujukan tentang otoritas gereja di ayat 15 sampai dengan 17 tersebut menyiratkan fungsi disiplin gereja. Dalam pengajaran Yesus, seorang yang berdosa dan tidak mau bertobat diibaratkan sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau dengan sengaja menjauhkan diri dari Allah, dan ia harus menerima konsekuensi. Seperti pemungut cukai dan pelacur yang dinilai sebagai kelompok orang berdosa oleh kaum religius, mereka menerima konsekuensi pengucilan dan pembatasan dari komunitas keagamaan Yahudi. Di sini kita bisa belajar dan merenungkan. Penerapan disiplin dalam gereja sangat penting dalam kehidupan bergereja. Sayangnya saudara, praktek yang baik ini semakin sulit untuk diterapkan. Tuntutan gereja terhadap integritas hidup anggotanya semakin longgar. Sebagian gereja mungkin khawatir kehilangan warga gereja. Karena itu tidak menerapkan disiplin gerejawi. Belum lagi ditambah dengan kondisi saat ini. Ketika gereja semakin banyak tersebar di mana-mana, perpindahan gereja bisa dilakukan kapan saja. Orang yang sedang dikenai disiplin oleh gereja asal bahkan bisa langsung direkrut dalam pelayanan oleh gereja lain. Dan di tengah konteks demikian, apakah kita hanya mengikuti arus atau tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Bagi banyak orang, saudara, disiplin gereja diidentikan dengan hukuman dan ketegasan. Tidak salah. Memang ada aspek hukuman dan ketegasan dalam disiplin atau peraturan gereja. Namun demikian, disiplin gereja sebenarnya lebih berhubungan dengan kasih ketimbang dengan hukuman atau ketegasan. Hukuman dan ketegasan hanyalah wujud dari sebuah kasih, yaitu kerinduan kita semua, saudara seiman, kerinduan gereja untuk melihat orang lain yang bersalah dan dosa memperoleh pembaruan rohani. Hukuman tidak bisa dipisahkan dari pengampunan. Sebuah hukuman tetap dilakukan, tapi pada saat yang sama pengampunan juga harus dilepaskan untuk orang yang bertobat.
Gereja sesungguhnya ingin meneladani Allah sendiri. Allah adalah adil dan setia. Keadilannya mendorong Dia untuk menghukum setiap dosa. Kesetiaannya membuat Dia mengampuni dan menerima kita kembali. Dengan demikian, prinsip penerapan disiplin gereja adalah berdasarkan kasih Kristus. Kelemah lembutan, bukan kekesaran. Kasih, bukan kebencian. Gereja harus bersikap tegas terhadap dosa, tapi penuh kasih terhadap orang berdosa. Gereja tidak boleh membenci orang yang berdosa atau bersalah, atau menganggapnya sebagai musuh. Oleh karena itu, gereja atau jemaat tetap mendoakan dan menggembalakan, mendampingi warga gereja yang masih berada di bawah disiplin gereja. Dengan demikian, saudara, disiplin gereja tidak dimaksudkan untuk mengenyahkan seorang pembuat masalah, melainkan untuk membebaskannya dari masalah. Tujuan lain dari disiplin dan peraturan gereja adalah mengikat hubungan jemaat dengan gereja. Bisa bayangkan, saudara, tanpa adanya penerapan disiplin dan peraturan yang telah disepakati, maka gereja memberikan kesempatan untuk timbulnya salah paham, ketidakteraturan, dan kekacauan. Begitu pentingnya disiplin dan peraturan gereja. Dan siapa gereja? Gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Mari saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Mari saling menegur dalam kasih. Itulah bentuk dukungan kita yang sangat berarti bagi saudara seiman untuk mengalami pertumbuhan dan pemulihan. Tuhan berkati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa, firman Tuhan mengingatkan kami akan tugas panggilan kami pribadi dan juga panggilan kami sebagai gereja. Tuhan mengajak kami untuk kami selalu menaruh perhatian dan peduli
terhadap orang lain, khususnya terhadap orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan dan masalah yang mungkin masalah ini serius. Tuhan mengajak kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk mendampingi, mengingatkan, menegur dengan penuh kasih. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua, agar saudara-saudara dapat keluar dari persoalannya dan dapat kembali membangun hubungan baik dengan Allah dan dengan saudara seiman dalam persekutuan gereja. Biarlah gereja juga Tuhan mampukan untuk menjalankan fungsi dan perannya, menjaga keteraturan, ketertiban, dan juga menjaga kemurnian ajaran gereja, terutama dimampukan untuk menjalankan tugas pelayanan pastoral atau penggembalaan untuk setiap warga gereja yang memerlukan pendampingan. Dan kami sebagai warga gereja biarlah dapat menerima sapaan firman dengan sukacita, dengan rendah hati, dan biarlah bersama-sama kami bisa mewujudkan panggilan Kristus, saling menjaga dengan kasih. Pada saat ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk kehidupan manusia di muka bumi ini, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia, terlebih lagi dalam konteks masyarakat di Cikarang. Pandemi COVID masih tetap berlangsung dan bahkan ada kecenderungan semakin meningkat. Ada berbagai usaha pemerintah, para medis, dan juga kami semua untuk menghambat penyebaran pandemi COVID ini. Kami merindukan tangan Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tangan Tuhan memelihara dan memberkati kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan di dalam kuasa-Mu kami yakin pandemi ini boleh semakin surut. Kami ingin berdoa ya Bapa di sorga untuk banyak saudara-saudara kami yang sedang lemah terbaring sakit atau yang sedang berjuang untuk memulihkan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan tetap menghibur, menguatkan, dan menopang mereka. Dalam kuasa Tuhan, kiranya Engkau memulihkan kesehatan saudara kami. Kami ingin berdoa juga ya Bapa di sorga, untuk pelayanan gereja-Mu di masa pandemi ini. Dan biarlah gereja Engkau sendiri yang mencakapkannya untuk melakukan pelayanan terbaik, khususnya melalui media-media sosial. Terima kasih ya Bapa, Engkau tetap memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam keutuhan persekutuannya. Inilah ya Bapa seru doa kami, dalam nama Yesus juga kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, semua orang membutuhkan kasih yang tulus untuk mengalami kehidupan yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kami wajib mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer
atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gedung gereja seperti sedia kala. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami ke hadapan-Mu Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan. Terimalah kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap
Serahkanlah hatimu pada Tuhan, Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Masukilah minggu yang baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat diminta mengambil satu teduh sejenak. Kebaktian usai, Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti